Perkenalkan, nama saya Anas Nurkolis, NIM 2103112 dari kelas C, Prodi Agroekoteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Dalam materi mini riset, akan saya jelaskan mengenai latar belakang, klasifikasi usaha tani, faktor produksi, analisis biaya dan pendapatan. Latar belakang, jagung hibrida atau Yea Maize L merupakan komoditas pangan kedua setelah padi di Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, akhir-akhir ini jagung hibrida juga digunakan sebagai pakan ternak. Beberapa tahun terakhir, proporsi penggunaan jagung hibrida oleh industri pakan telah mencapai 50% dari total kebutuhan nasional. Dan setelah tahun 2020, penggunaan jagung hibrida untuk kebutuhan pakan diperkirakan lebih dari 60% dari total kebutuhan nasional. Informasi tersebut adalah dari Badan Litbang Pertanian 2016. Alasan utama petani menanam varietas hibrida adalah pertama, karena varietas tersebut menghasilkan produksinya yang tinggi, yaitu sekitar 10 ton per hektar, yang merupakan keunggulan varietas hibrida dibandingkan varietas non-hibrida. Keunggulan tersebut berupa peningkatan hasil, ukuran sel, tinggi tanaman, ukuran daun, perkembangan akar, jumlah biji, ukuran benih, dan bentuk lainnya, dan adanya bantuan benih. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 14 April 2017 dengan pemilik lahan yang di Desa Sumberagung dengan narasumber Bapak Mastur, menuturkan bahwa pemilihan jagung hibrida tiap tahun mengalami peningkatan serta butir jagung lebih bagus dan seimbang dalam bentuk dan ukuran. Namun perlu juga diketahui bahwasanya harga benih jagung hibrida jauh lebih mahal, kisaran 85.000 per kilonya, dibanding dengan jagung hibrida komposit atau jagung lokal hibrida non-hibrida, kisaran 40.000 sampai 60.000 per kilonya. Tujuan penelitian saya adalah mengetahui biaya, pendapatan, dan keuntungan petani jagung hibrida di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. Klasifikasi usaha tani yang digeluti oleh Bapak Mas Catur adalah usaha tani khusus. Dalam pertanian jagung hibrida yang dikelola oleh Bapak Mastur ini memiliki pola usaha tani khusus. Mengapa demikian? Karena usaha tani yang mengusahakan satu cabang usaha tani atau jenis satu tanaman. Faktor produksi yaitu lahan yang di dalam penanam jagung sangat menggunakan lahan kering dan status kepemilikan lahan pribadi atau sendiri. Tenaga kerja yaitu menggunakan manusia dan mesin. Dalam proses penanaman awal, Bapak Mastur membutuhkan kurang lebih 5-6 orang untuk proses penanaman hingga perawatan, serta mesin seperti traktor dan mesin diesel untuk pengairan. Modal dari dalam permodalan Bapak Mastur ini dengan biaya sendiri, yaitu disebut modal biaya tanpa adanya kredit. Manajemen dalam kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Mastur. Beliau menggunakan sistem manajemen sendiri dengan cara pengolahan dan kapan waktu untuk perawatan serta pemupukan dalam satu periode tanam. Analisis biaya dan pendapatan. Biaya variabel meliputi benih jagung, pupuk urea, pupuk Ponska, pupuk ZA, pupuk kandang, pestisida, tenaga kerja perawatan, tenaga kerja panen, irigasi. Biaya variabel dengan total 1.665. Biaya tetap dengan mesin diesel senilai 300 per tahun dan mesin traktor sekitar 1.920, dan biaya total seluruhnya 3.885.
Jumlah produksi setiap tahun Bapak Mas Catur memiliki kilogram atau 3 ton. Harga jual jagung per kilonya adalah 5.000 di kabupaten saya. Total penerimaan yang diperoleh Bapak Catur ini dalam 1 tahun yaitu 15 juta. Dengan cara 3.000 kg dikali harga jagung 5.000 menghasilkan 15 juta. Keuntungan yang diperoleh Bapak Mas Catur yaitu sebesar 11.115.000 rupiah, yang itu dari hasil total penerima dikurangi biaya total, yaitu 15 juta rupiah dikurangi 3.885 rupiah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jagung hibridacea merupakan komoditas pangan kedua setelah padi di Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, akhir-akhir ini jagung hibrida juga digunakan sebagai pakan ternak. Dalam kegiatan usaha tani, perlu diperhatikan dalam faktor-faktor usaha tani agar sistem pertanian yang dikelola dapat terorganisir dan tersusun untuk keberlangsungan hasil panen yang baik. Saran, semoga pertanian Indonesia jauh lebih baik dan terorganisir semua, dan para petani mengerti tentang manajemen usaha tani agar lebih baik ke depannya. Berikut adalah lampiran dokumentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.